Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Arifillah, nomor absen 16 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan melakukan praktikum biologi cara kerja paru-paru, yaitu pada proses inspirasi dan ekspirasi. Simaklah paparan video berikut ini dengan seksama. Paru-paru adalah organ penting yang berperan dalam proses pernapasan. Bernapas merupakan salah satu ciri dari aktivitas makhluk hidup. Pernapasan adalah proses pengambilan O2 untuk oksidasi biologi, pengeluaran H2O dan CO2, dan pembentukan energi yang terjadi di dalam sel. Istilah pernapasan sering disebut sebagai respirasi. Terdapat dua proses yang dilakukan oleh paru-paru, yaitu yang pertama adalah inspirasi dan yang kedua adalah ekspirasi. Proses pengambilan udara masuk ke dalam tubuh atau menarik napas disebut dengan inspirasi. Sedangkan pengeluaran udara dari dalam tubuh atau menghembuskan napas disebut dengan ekspirasi. Bagaimana proses tersebut dapat terjadi? Hal tersebut akan dijelaskan pada paparan video berikut ini. Tujuan praktikum biologi cara kerja paru-paru pada saat proses inspirasi dan ekspirasi adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah mendeskripsikan inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan perut dengan menggunakan model. Kemudian yang kedua adalah mendemonstrasikan proses pernapasan pada manusia. Kemudian yang ketiga adalah mempelajari organ-organ penyusun sistem pernapasan pada manusia. Yang keempat adalah mempelajari mekanisme pernapasan pada manusia. Dan yang kelima adalah mengamati mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan manusia. Dasar teori yang digunakan pada praktikum biologi cara kerja paru-paru pada saat proses inspirasi dan ekspirasi adalah sebagai berikut. Inspirasi adalah proses masuknya udara pernapasan dari lingkungan ke dalam tubuh yang terjadi saat menarik napas. Adapun ekspirasi adalah proses keluarnya udara sisa pernapasan dari tubuh ke lingkungan yang terjadi saat menghembuskan napas. Pernapasan yang terjadi karena gerakan otot diafragma disebut sebagai pernapasan perut. Pada saat inspirasi, otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi turun sehingga rongga dada akan membesar, paru-paru akan membesar sehingga tekanan udara di paru-paru menurun sehingga udara pun dari luar akan masuk ke dalam. Sebaliknya, pada saat ekspirasi, otot diafragma akan relaksasi sehingga posisinya akan naik dan mendesak rongga dada. Rongga dada pun mengecil sehingga paru-paru ikut mengecil. Dalam kondisi ini, tekanan udara di paru-paru meningkat sehingga udara keluar dari tubuh. Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan praktikum biologi kali ini adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah sebuah botol yang telah dipotong. Kemudian yang kedua adalah pipa gelas berbentuk huruf Y. Kemudian yang ketiga adalah gabus ataupun karet penutup lubang ataupun bisa menggunakan tutup botol. Kemudian yang keempat adalah balon karet dengan ukuran yang lebih kecil. Kemudian yang kelima adalah lembaran karet ataupun bisa menggunakan balon karet dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian yang keenam adalah karet gelang dengan beberapa buah. Kemudian yang ketujuh adalah lem tembak. Kemudian yang kedelapan adalah isi lem tembak. Kemudian yang kesembilan adalah gunting. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-10 adalah benang ataupun tali. Selanjutnya adalah langkah kerja praktikum biologi cara kerja paru-paru ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rangkai dulu alat dan bahan tersebut seperti pada gambar berikut. Jika rangkaian tersebut belum rapat, maka rapatkan dengan menggunakan lem tembak. Untuk proses kerja, cara pembuatan alatnya sendiri adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah siapkan satu buah selang pipa gelas berbentuk huruf Y. Untuk ukuran pipa gelasnya saya gunakan kali ini adalah ukuran 7,5 cm pada setiap cabang-cabang berbentuk huruf Y, yaitu dari sini ke sini 7,5 cm, dari sini ke sini 7,5 cm, dan dari sini ke sini juga 7,5 cm. Kemudian langkah yang kedua yaitu ambil botol bening plastik, kemudian potong pada bagian bawah botol bening plastik tersebut dengan ukuran kurang lebih 3/4 botol dengan menggunakan gunting. Untuk hasilnya sendiri akan jadi seperti berikut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu lubangi tutup botol dengan ukuran lubang sebesar diameter selang pipa gelas berbentuk huruf Y.
Untuk ukuran lubangnya sendiri jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil agar pas saat dimasukkan dengan pipa gelas berbentuk huruf Y tersebut. Kemudian langkah yang keempat yaitu ambil 2 buah balon kecil, kemudian ikatkan pada selang pipa gelas berbentuk huruf Y. Masing-masing selang bentuk Y, ikatkan 2 buah balon kecil pada bagian ujung cabang selang potongan yang pendek. Mari kita praktekkan cara kerjanya. Kita masukkan terlebih dahulu balon pada bagian cabang pipa gelas berbentuk huruf Y, kemudian kita ikatkan dengan menggunakan karet gelang. Seperti ini. Nah, kemudian kita ikatkan pula balon yang kedua pada bagian cabang pipa gelas berbentuk huruf Y yang kedua. Kemudian kita ikat dengan menggunakan karet gelang. Maka akan jadi seperti ini. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita tutup pada bagian karetnya. Maka akan jadi seperti ini. Kemudian langkah yang kelima yaitu masukkan selang pipa gelas berbentuk huruf Y yang telah diikat dengan balon ke dalam mulut botol. Kemudian tutup rapat botol. Gunakan lem tembak pada bagian tutup botol di sekitar selang pipa gelas agar tidak ada celah. Mari kita praktekkan bagaimana langkahnya. Kita masukkan terlebih dahulu selang pipa gelas ini ke dalam mulut botol. Akan menjadi seperti ini. Kemudian kita lem dengan menggunakan lem tembak pada sekitar selang pipa gelas bentuk Y agar tidak ada celah udara yang masuk. Nah, setelah kita lem, kemudian kita tunggu lem tersebut sampai kering agar tidak ada celah udara yang masuk maupun keluar dari celah tersebut. Kemudian langkah yang keenam yaitu ambil sebuah balon berukuran besar ataupun bisa menggunakan lembaran karet, kemudian potong menjadi 3/4 bagian dengan menggunakan gunting, kemudian kita tutup lubang botol dengan menggunakan balon karet tersebut. Mari kita praktekkan langkah kerjanya. Kita potong terlebih dahulu balon tersebut menjadi 3/4 bagian dengan menggunakan gunting. Setelah itu, tinggal kita masukkan pada bagian bawah botol tersebut, pada bagian balon tersebut. Kemudian tinggal kita rapikan. Nah, setelah itu akan jadi seperti ini. Kemudian langkah yang ketujuh adalah kita ikatkan tali pada penutup karet bawah botol ataupun balon berukuran yang lebih besar untuk mempermudah menariknya ke arah bawah. Kita tarik terlebih dahulu karet bagian bawah tersebut, kemudian kita ikatkan dengan menggunakan tali. Nah, akan jadi seperti ini setelah kita mengikatnya dengan menggunakan tali. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu langkah yang ke-8 adalah kita tarik tali pada penutup karet pada bagian bawah botol ke arah bawah. Kemudian kita amati apa yang terjadi pada balon di dalam botol, mengapa terjadi perubahan. Kemudian langkah yang ke-9 yaitu kita lepaskan kembali tali yang kita tarik. Kemudian biarkan penutup karet pada bagian bawah botol tersebut seperti pada keadaan semula. Kemudian kita amati apa yang terjadi pada balon di dalam botol. Kemudian kita pula akan mendeskripsikan mengapa terjadi perubahan terhadap balon tersebut. Kemudian bagian selanjutnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pada bagian hasil pengamatan atau hasil kerja. Berdasarkan hasil pengamatan tentang cara kerja paru-paru dalam praktikum yang telah dilaksanakan menggunakan model paru-paru yang telah dibuat, hasil pengamatannya adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah ketika perlakuan pada balon bagian bawah ini kita tarik ke bawah, maka balon di dalam botol tersebut akan menggelembung. Hal ini karena
pada bagian balon di dalam botol menunjukkan sebagai model paru-paru, sedangkan balon pada bagian bawah botol ini menunjukkan sebagai diafragma. Artinya ketika diafragma berkontraksi, maka paru-paru akan mengembang. Hal ini menunjukkan proses inspirasi, yaitu udara masuk ke dalam tubuh. Kemudian, langkah yang kedua adalah ketika kita kembalikan balon pada bagian bawah tersebut pada kondisi semula atau tidak kita tarik, maka balon di dalam botol akan mengempis. Hal ini menunjukkan bahwasannya ketika diafragma tersebut relaksasi, maka paru-paru akan mengempis sehingga udara akan keluar dari tubuh yang menunjukkan proses ekspirasi. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kita dapat mendeskripsikan proses pernapasan inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan perut, yaitu yang pertama adalah ketika inspirasi, maka otot diafragma akan berkontraksi sehingga posisinya mendatar, rongga dada akan membesar, sehingga tekanan udara di paru-paru mengecil, sehingga udara luar akan masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, pada saat ekspirasi, maka otot diafragma akan relaksasi sehingga rongga dada mengecil, tekanan di paru-paru membesar sehingga udara keluar dari tubuh. Kemudian kita langsung masuk pada bagian pertanyaan dan pembahasan, yaitu pertanyaan yang pertama adalah bagian manakah dalam tubuh kita yang dapat bekerja seperti pada model berikut. Maka pembahasannya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah pipa gelas berbentuk huruf Y dengan arah yang lurus ke bawah dapat disamakan sebagai trakea atau batang tenggorokan. Kemudian percabangan pipa gelas berbentuk huruf Y di bagian bawah ini dapat disamakan sebagai bronkus. Kemudian botol plastik ini dapat disamakan sebagai rongga dada. Kemudian balon 1 dan balon 2 di dalam botol tersebut dapat disamakan dengan paru-paru. Dan kemudian balon C atau lembaran karet ataupun menggunakan balon berukuran besar dapat disamakan dengan diafragma. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah deskripsikan bagaimana hubungan diafragma, paru-paru, dan rongga dada pada mekanisme pernapasan tersebut. Maka pembahasannya adalah sebagai berikut. Hubungan diafragma, paru-paru, dan rongga dada pada mekanisme pernapasan, yaitu pada saat inspirasi, otot diafragma akan berkontraksi sehingga posisinya menjadi turun dan letaknya agak mendatar. Diafragma akan mendesak rongga perut hingga 5 cm ke bawah. Akibatnya, rongga dada membesar. Membesarnya rongga dada mengakibatkan paru-paru pun ikut membesar. Akibatnya, tekanan udara di paru-paru menjadi rendah sehingga udara dari luar akan masuk ke dalam. Sebaliknya, pada saat ekspirasi, otot diafragma akan relaksasi sehingga mengendur kembali pada kedudukan semula. Oleh karena itu, rongga dada mengecil dan paru-paru pun ikut mengecil. Karena volume paru-paru berkurang, maka tekanan udara di dalam paru-paru menjadi tinggi sehingga udara akan keluar. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah buatlah kesimpulan dari kegiatan tersebut. Maka pembahasannya adalah sebagai berikut, yaitu kesimpulan dari kegiatan kali ini adalah sebagai berikut. Dalam sistem pernapasan manusia ada dua proses, yaitu inspirasi atau pengambilan udara masuk ataupun menarik napas, dan yang kedua adalah ekspirasi atau mengeluarkan udara atau menghembuskan napas. Saat balon tersebut ditarik, maka balon yang berada dalam botol akan menggelembung karena terisi udara dari luar. Kondisi ini terjadi karena tekanan udara di dalam botol berkurang, sedangkan tekanan udara di luar botol atau udara bebas akan tetap atau menjadi lebih besar, sehingga udara di luar botol akan mengalir ke dalam balon yang diumpamakan sebagai paru-paru. Proses yang seperti ini disebut sebagai proses inspirasi. Kemudian, keadaan balon dalam botol saat membran karet dikembalikan pada keadaan semula adalah akan mengempis. Hal ini disebabkan karena tekanan di dalam botol menjadi lebih besar dan tekanan udara di luar akan mengecil atau berkurang, sehingga udara di dalam balon yang berada di dalam botol akan mengeluarkan udara keluar yang membuatnya mengempis. Ini disebut sebagai proses ekspirasi. Demikianlah praktikum biologi cara kerja paru-paru pada saat proses inspirasi dan ekspirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.